Pernahkah Anda berpikir bahawa sebuah lembaga kesihatan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa justru bisa menjadi pelaku dari salah satu eksperimen medis paling kejam dalam sejarah umat manusia? Inilah kisah kelam dari Tuskegee Syphilis Study, sebuah eksperimen rahasia yang dilakukan di Amerika Serikat selama 40 tahun, bukan di ruang bawah tanah atau di laboratorium rahasia, tetapi di bawah kendali lembaga resmi pemerintah US Public Health Service atau Layanan Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat. Studi ini dimulai pada tahun 1932 di sebuah daerah bernama Tuskegee di negara bagian Alabama. Di sana, 600 pria kulit hitam miskin, mayoritas adalah petani dan buruh kasar, direkrut untuk mengikuti program yang diklaim sebagai perawatan medis gratis. Para pria ini, yang sebagian besar tidak bisa membaca dan menulis, dengan mudah percaya pada apa yang dijanjikan oleh pemerintah. Mereka diberi makan, pengobatan ringan seperti aspirin, bahkan dijanjikan uang pemakaman jika meninggal. Kedengarannya seperti program sosial yang mulia, bukan? Namun, kenyataannya jauh lebih gelap. Dari 600 pria tersebut, 399 orang sebenarnya telah terinfeksi sifilis, sebuah penyakit menular seksual yang dapat merusak organ tubuh secara perlahan jika tidak diobati. Sementara 201 orang sisanya dijadikan kelompok pembanding atau kontrol. Masalahnya bukan hanya soal mereka dijadikan bahan penelitian. Yang lebih mengerikan adalah fakta bahwa mereka tidak pernah diberitahu bahwa mereka mengidap penyakit tersebut. Bahkan ketika di tahun 1947, pengobatan ampuh seperti penisilin sudah tersedia luas. Para peneliti secara sengaja menahan pengobatan itu. Tujuannya untuk mengamati bagaimana sifilis berkembang secara alami hingga ke tahap akhir, termasuk kebutaan, kelumpuhan, gangguan mental, hingga kematian. Selama lebih dari 40 tahun, pria-pria ini bukan hanya dibiarkan menderita, tetapi juga dijadikan kelinci percobaan hidup tanpa persetujuan yang benar dan tanpa informasi yang jujur, tanpa kepedulian sedikit pun terhadap nyawa mereka. Banyak dari mereka yang menular penyakit ini ke istri mereka dan anak-anak mereka lahir dengan bawaan sifilis. Ini bukan hanya pengkhianatan terhadap hak asasi manusia, tapi juga bukti nyata rasisme sistemik dalam dunia medis, di mana warga kulit hitam dianggap lebih rendah, bahkan tak lebih dari objek penelitian. Eksperimen ini baru terungkap ke publik pada tahun 1972. Setelah seorang whistleblower membocorkan informasi kepada media, dunia pun gempar. Pemerintah Amerika akhirnya menghentikan studi ini. Dan 2 dekade kemudian, Presiden Bill Clinton secara resmi meminta maaf atas tragedi ini pada tahun 1997. Tapi, permintaan maaf itu tak bisa menghapus penderitaan yang telah dialami ratusan keluarga selama puluhan tahun. Tuskegee Syphilis Study bukan sekedar kesalahan dalam penelitian ilmiah. Ini adalah persekongkolan sistematis antara pemerintah, ilmuwan, dan institusi medis yang menjadikan manusia sebagai objek percobaan tanpa hak, tanpa suara, dan tanpa perlindungan. Pertanyaan sekarang adalah, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Dan berapa banyak lagi eksperimen rahasia yang mungkin tidak pernah terungkap di media publik? Dampak dari Tuskegee Study sangat luas dan mendalam, baik secara individu maupun secara kolektif. Secara langsung, ratusan pria mengalami kerusakan fisik dan psikologis yang parah. Banyak dari mereka meninggal dunia dalam kondisi menyakitkan. Puluhan istri mereka terinfeksi sifilis. Anak-anak mereka lahir dengan cacat bawaan atau kondisi medis serius. Secara sosial, kepercayaan komunitas Afrika Amerika terhadap institusi medis hancur total. Rasa curiga dan trauma terhadap sistem kesehatan menjadi warisan yang tak mudah dihilangkan. Hingga saat ini, studi menunjukkan bahwa masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat lebih skeptis terhadap vaksin, rumah sakit, dan uji klinis, sebagian besar karena luka sejarah ini. Di level hukum dan kebijakan,
Skandal ini akhirnya mendorong lahirnya peraturan etik penelitian manusia yang lebih ketat, termasuk pembentukan institusi review board. Lembaga yang kini wajib menyetujui semua eksperimen yang melibatkan manusia. Informed consent, persetujuan yang sah dan transparan, juga menjadi standar internasional dalam dunia medis dan riset. Tuskegee Syphilis Study membuka mata dunia akan bahaya dari kekuasaan tanpa pengawasan. Ini adalah cermin gelap dari bagaimana sains bisa menjadi alat kekuasaan jika tidak disertai nilai-nilai kemanusiaan. Eksperimen ini juga menjadi bukti nyata bagaimana rasisme bisa menyusup dalam sistem ilmiah, bahwa diskriminasi bisa hadir bukan hanya di jalanan, tapi juga di balik jas putih dokter dan gedung institusi. Dari kasus ini, kita belajar bahwa kemajuan ilmu pengetahuan tidak boleh mengorbankan martabat manusia, bahwa ilmu tanpa etika bisa menjadi senjata berbahaya, dan bahwa kepercayaan publik adalah sesuatu yang sangat mahal, yang bisa hancur hanya karena satu kebohongan sistematis. Tuskegee Syphilis Study adalah sebuah peringatan yang tak boleh dilupakan. Ini bukan hanya bagian dari sejarah kelam Amerika, tapi juga pelanggaran penting bagi seluruh dunia. Bahwa transparansi, kejujuran, dan rasa hormat hak asasi manusia adalah fondasi yang tak bisa dinegosiasikan, bahkan dalam nama ilmu pengetahuan. Kita mungkin tak bisa mengubah masa lalu, tapi dengan mengingat dan memahami kisah ini, kita bisa memastikan bahwa sejarah seperti ini tidak pernah terulang kembali. Dan yang paling penting, kita sebagai masyarakat terus kritis, waspada, berani bertanya siapa yang benar-benar kita percaya dan siapa yang diam-diam mengendalikan sistem di balik layar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune.